Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Umi Rahayu dari Penjaskes kelas D, NIM 1831041100. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang metodologi penelitian lanjutan yang berjudul paradigma penelitian. Oke, langsung saja. Jadi paradigma penelitian itu pertama kali digunakan oleh Thomas S. Kuhn dalam tahun 1970 dalam bukunya The Structure of Specific Revolutions. Jadi secara etimologi, paradigma itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu paradigma yang berarti pola. Jadi paradigma itu adalah suatu cara pandang atau cara memahami, cara mengintervensi atau suatu kerangka pikir. Dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal dengan dua paradigma besar, yaitu paradigma positifik dan paradigma interpretif. Kita lanjut ke paradigma positifik, yaitu paradigma yang menganggap bahwa ilmu yang didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur baku atau yang dianggap bersifat deduktif berjalan dari hal yang umum dan abstrak menuju yang konkret dan spesifik. Ilmu ini dianggap bersifat nomoterik, yaitu didasarkan pada hukum kausal yang universal dan melibatkan sejumlah variabel. Kemudian kita beralih ke paradigma interpretif, yaitu suatu paradigma yang menganggap bahwa ilmu bukan didasarkan pada hukum dan prosedur baku. Jadi setiap gejala dan peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Dan ilmu dianggap bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik dan konkret menuju yang umum dan abstrak. Kita lanjut. Menurut para ahli, di sini saya menjelaskan satu saja para ahlinya, yaitu Sugiono tahun 2009 tentang paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Jadi hubungan antara variabel tersebut harus dapat menjawab jenis dan jumlah rumusan masalah penelitian. Variabel-variabel itu juga menentukan hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Dalam teknik analisis statistik termasuk asumsi-asumsi dan pola pengumpulan data yang mendasari paradigma penelitian tersebut. Kita lanjut. Pendekatan penelitian, di sini pendekatan penelitiannya ada beberapa. Yang pertama itu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu adalah pendekatan kualitatif. Dia harus diakui bahwa pendekatan kualitatif memang memberikan warna terbesar dalam perkembangan ilmu keolahragaan. Lihatlah bagaimana seorang peneliti mengkaji denyut nadi maksimal untuk kemudian menentukan dosis latihan, meneliti kandungan asam laktat, dan mengukur kecepatan dan kekuatan otot. Jadi semua itu adalah contoh-contoh penelitian pendekatan kualitatif. Bahkan peneliti pertama dalam bidang olahraga yang dilakukan oleh Dr. Hitchcock dari Harvard Medical School tahun 1861 juga dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ada dua macam, yaitu penelitian eksperimen dan penelitian non-eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang dilakukan secara ketat untuk mengetahui hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel. Sedangkan penelitian non-eksperimen itu adalah suatu penelitian di mana peneliti tidak sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memberikan perlakuan atau melakukan manipulasi terhadap variabel yang mungkin berperan dalam munculnya suatu gejala karena gejala yang diamati telah terjadi
atau ex post facto. Yang kedua itu adalah penelitian kuantitatif. Jadi sesungguhnya tidak semua jenis kejadian dan fenomena yang bersifat kuantitatif itu dapat diselesaikan dengan pendekatan kuantitatif. Banyak masalah yang justru lebih efektif bila diselesaikan dengan pendekatan kuantitatif. Di sini pendekatan kuantitatif itu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang mendasari perwujudan satuan-satuan masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Jadi kita bisa saya jelaskan sedikit perbedaan yang sangat terlihat di sini, yaitu kualitatif itu mendasarkan pada kekuatan narasi, studi dalam situasi alamiah, kontrak langsung di lapangan, cara berpikir induktif, perspektif holistik, perspektif perkembangan dinamis, orientasi kasus unik, dan ada flexible design bersifat sirkular. Sedangkan yang kuantitatif itu ada mendasarkan diri pada angka, mengambil jarak dari situasi alamiah, menjaga jarak dari yang diteliti, dan perspektif reduktif, desain tegas, ditentukan dari awal dan bersifat linear. Selanjutnya kita dapat mengusulkan 3 metode dalam melakukan penelitian. Di sini menurut Chris-Will tahun 2003 itu adalah model tahap 2, model dominan kurang, dan model campuran. Selanjutnya dalam teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk mendapatkan perbedaan yang signifikan secara statistik, sedangkan penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang digunakan untuk menguji sikap, perasaan, dan motivasi responden. Kita lanjut. Jenis-jenis penelitian dalam olahraga itu kita dapatkan, ini kategorinya ada 5. Itu kuantitatif, jenis penelitian itu eksperimen murni. Yang kedua itu eksperimen, jenis penelitian itu eksperimen semu, kaji tindak. Yang ketiga itu non eksperimen atau ex post facto. Jenis penelitiannya itu deskriptif, survei, korelasional, studi komparatif, dan intervensif. Yang keempat itu kualitatif, dan yang kelima itu kuantitatif dan kualitatif. Dalam jenisnya itu ada model tahap 2, model dominan kurang, dan dominan model campuran. Saya menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis penelitian. Di sini saya menjelaskan penelitian korelasional, itu penelitian yang menggabungkan 1 atau 2 variabel bebas dengan 1 variabel terikat tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut. Jadi bentuk sederhana dari penelitian korelasi adalah hubungan antara 2 variabel. Misalnya hubungan antara intelijensi dengan prestasi belajar. Selanjutnya penelitian perbandingan. Yang di sini kita harus meneliti caranya itu membandingkan suatu kelompok sampel dengan kelompok sampel yang lainnya berdasarkan variabel dan ukuran-ukuran tertentu. Penelitian evaluatif. Di sini ada langkah-langkah dalam evaluasi atau penelitian evaluatif tersebut. Itu saya yang pertama itu penegasan mengapa penelitian evaluasi dilakukan. Yang kedua itu memilih model evaluasi yang sesuai.
Yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Yang keempat, menentukan aspek yang akan dievaluasi. Yang kelima, menyusun instrumen evaluasi. Yang keenam, pengumpulan data dan analisis data. Yang ketujuh itu pelaporan hasil evaluasi. Kita lanjut. Ternyata sudah habis. Saya rasa cukup sekian dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.